Halo, nama saya Muhammad Arik Fadilah dari jurusan Desain Grafis, kelas eksekutif angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan font dari 10 karya tipografi yang sudah saya rangkum. Video yang menjelaskan tentang penjelasan dari 10 jenis karya tipografi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah tipografi jurusan Desain Grafis dengan dosen pengampu Pak Ayub Nurmana. Oke, langsung saja untuk penjelasannya. Yang pertama, ada font display. Jenis font display atau dekoratif ini sebenarnya sudah sangat tua karena pertama kali muncul pada tahun 1800-an. Saat itu, font display atau dekoratif diperlukan untuk membuat iklan supaya lebih menarik. Dengan begitu, pembaca pun akan membaca iklan tersebut. Font display umumnya dibuat dalam ukuran yang besar, serta diberi banyak ornamen hiasan agar lebih indah. Prioritas utama dalam pembuatan font jenis ini adalah keindahan, bukan kemudahan membaca. Jadi tak heran jika font-font dari kelompok ini lebih sulit untuk dibaca. Yang kedua, ada jenis font script, dalam kurung tulis tangan. Jenis font berikut ini mungkin cukup jarang kamu dengar, terlebih kalau kamu baru saja mempelajari font. Selain serif dan sans serif, font script juga cukup banyak digunakan di dunia desain. Istilah script sendiri kerap dipakai untuk menyebut font yang bentuknya mirip tulis tangan. Jadi, font script sendiri sangat identik dengan bentuk-bentuk tulisan manual dengan tangan. Biasanya, font script banyak dipakai untuk menulis nama di sertifikat, membuat undangan pernikahan, dan lain sebagainya. Font script sering digunakan untuk membuat undangan karena dianggap mampu menimbulkan perasaan dekat secara personal. Masuk ke nomor ketiga, yaitu slab serif. Mungkin kamu masih asing dengan jenis font slab serif ini ya. Wajar saja, karena jenis font ini tidak sepopuler serif dan sans serif. Slab serif sendiri berasal dari Inggris. Ciri khas font ini adalah bentuknya yang berupa blok tebal. Karakter yang dimiliki font jenis ini juga lebih berani dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena karakternya yang berani, tebal, dan besar, font ini sering dipakai untuk pembuatan iklan, poster, serta pamflet. Fungsinya tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan perhatian dari para pembaca. Langsung masuk ke yang nomor 4 ya. Di sini kita punya hand drawn. Ketika mendengar istilah hand drawn, mungkin kamu sudah bisa menyimpulkan dan membayangkan font jenis apa ini. Ya, font ini terinspirasi dari tulis tangan manual. Bahkan beberapa font yang ada di dalam kelompok hand drawn dibuat secara langsung menggunakan goresan tangan. Namun, tidak sedikit juga font hand drawn yang dibuat menggunakan sketsa, kemudian di-scan dan dimasukkan ke dalam aplikasi desain. Tidak ada batasan yang mengatur penciptaan font hand drawn ini. Kamu bisa menggabungkan font tebal, tipis, art deco, dan sebagainya. Masuk ke posisi kelima, kita punya jenis font komik. Adapun karakteristik font komik antara lain ramah, friendly, mudah dibaca, dan dekat dengan anak muda. Kalau kamu fokus di desain dan gambar komik, sebaiknya gunakan font dari kelompok komik ini untuk memperkuat karakter komik buatan kamu. Yang keenam, stencil. Istilah stencil mungkin terdengar aneh di telinga orang awam. Tapi kalau kamu adalah seniman atau pelukis, istilah stencil bukanlah hal yang asing untukmu. Istilah stencil sendiri digunakan untuk menyebut cara seorang seniman membuat sebuah street art. Setiap seniman dan para pelukis tentu memiliki ciri khasnya tersendiri di setiap coretan yang mereka buat. Font stencil juga dikenal dalam dunia desain grafis loh. Penggunanya pun lebih luas. Bahkan saat ini font stencil lebih banyak dipakai untuk membuat headline berita. Tak sedikit surat kabar atau koran yang menggunakan font dari kelompok stencil ini untuk membuat desain halamannya lebih terlihat menarik. Masuk ke posisi ketujuh, kita punya black letter. Kalau kamu memperhatikan karya tulis lawas yang berasal dari Inggris, tentu sudah familiar dengan font yang satu ini. Namanya adalah black letter, namun sering juga disebut dengan Old English. Sama seperti namanya, font ini dahulu kerap dipakai di karya tulis lawas di Inggris. Black letter memiliki gaya gotik yang unik.
Pasalnya, setiap huruf seolah mempunyai aksesoris masing-masing, yang bentuknya seperti topi. Kesan yang ditimbulkan memang seperti rumit dan ramai karena terlalu banyak dekorasi. Meskipun begitu, font black letter ini masih bisa terbaca dengan baik loh. Jadi, kamu tidak perlu khawatir menggunakan font ini untuk desain kamu. Orang-orang akan tetap bisa menerima pesan yang ingin kamu sampaikan. Selanjutnya kita punya typewriter. Persis seperti namanya, font typewriter ini merupakan sekelompok karakter yang terinspirasi dari hasil ketikan mesin tik. Mesin ini dahulu sangat populer sebelum masuk ke era digital seperti saat ini. Jenis font typewriter ini juga terdiri dari banyak jenis loh yang bisa kamu pilih. Kamu bisa menggunakan font jenis ini untuk membuat sebuah desain yang vintage atau retro. Kombinasikan saja dengan elemen-elemen lain agar menjadi unik dan terlihat menarik. Next, ada dekoratif. Font berikutnya yang cukup sering digunakan dalam dunia desain adalah dekoratif. Font ini pada dasarnya merupakan huruf yang biasa yang diberikan berbagai ornamen perhiasan atau garis yang membuat huruf tampak lebih indah. Sebenarnya huruf dari kelompok font ini tidak begitu disukai loh, karena huruf-hurufnya memiliki terlalu banyak ornamen. Hal ini membuatnya lebih sulit dibaca dibanding kelompok font lainnya. Kalau kamu membutuhkan font yang memiliki tingkat tinggi dalam keterbacaan ini, sebaiknya hindari font dekoratif deh. Posisi ke-10 dan tentunya yang terakhir, ada retro. Banyak orang yang menyamakan font pixel dan retro, padahal keduanya sangat berbeda. Font retro lebih sering dijumpai dalam beberapa jenis font seperti sans serif, serif, dan script. Font retro juga lebih banyak dipakai untuk membuat poster dan logo bertema klasik dan vintage. Ternyata banyak ya hal yang bisa kita pelajari dari jenis-jenis font yang ini. Dari video ini saya harap kalian teman-temanku yang nonton video ini juga ikut belajar ya guys. Saya pikir cukup untuk video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.